I don't even know if you can handle it. All I know is you can handle it. I don't even know if you can handle it. All you are, yeah. I don't even know if you can handle it. All I know is you can handle it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Kita nih mau ngebahas apa nih sekarang, Ibu? Saya mau mencoba menerapkan pembelajaran yang berbeda. Jadi ingin meningkatkan kemampuan siswa dan keaktifan mereka dalam belajar. Berarti ada permasalahan pada keaktifan dan kemampuan siswa. Iya Bu, jadi siswa kelas 8 ini 8A ya, ini agak kurang daya serap dan konsentrasinya. Mungkin karena kurang konsentrasi, mungkin juga karena kurang tertarik. Jadi ini saya pengen nanya kira-kira penerapan media dan metode nanti yang akan saya gunakan itu bagaimana menurut Ibu? Oke. Berarti tujuan dari pertemuan ini Ibu ini meningkatkan keaktifan dan kemampuan belajar siswa ya begitu ya? Ya kira-kira bisa tidak ya Bu ya? Ya pasti bisa dong ya. Sebelumnya mau nanya dulu nih, menurut Ibu siswa yang aktif dan memiliki kemampuan yang baik itu yang seperti apa? Tentunya yang mengikuti semua kegiatan dengan antusias dan fokus dan materi yang disampaikan ini bisa diterapkan atau minimalnya bisa mereka pahami dan mengungkapkan kembali saat diminta memberikan feedback ataupun pada saat kesimpulan. Nah, memangnya sekarang anak-anak didik Ibu tuh ada di posisi berapa nih masalah keaktifan dan kemampuannya kalau di skala 1 sampai 10? Kira-kira masih di angka 4 ya, masih jauh dari harapan. Begitu ya. Kalau targetnya sendiri berapa? Di angka berapa? Ya setidaknya 7 ya udah bagus menurut saya untuk kelas ini. Terus ada nggak sih yang bisa Ibu lakukan untuk menarik minat siswa belajar agar mereka tuh bisa aktif dan antusias? Kira-kira Pernah dengan diskusi dan juga belajar di alam gitu di luar kelas. Oh, udah pernah diterapkan. Terus hasilnya gimana? Masih tetap kurang. Ada nggak cara lain yang bisa menarik minat mereka selain diskusi dan belajar di alam bebas? Mungkin dengan permainan dan video kali ya harus dicoba. Wah, itu bagus sekali tuh. Patut dicoba ya. Namun jika penerapan permainan terus menambahkan media juga, kira-kira ini dalam pelaksanaannya ada tidak kemungkinan hambatan yang akan muncul kalau menerapkan dua metode yang tadi? Mungkin ada ya, misalkan pas ini pemutaran video ada anak yang bosan, ada juga misalkan yang pakai permainan ada yang tidak suka karena kan anak itu beda-beda ya. Untuk mensiasatinya gimana nih hambatan? Saya kayaknya harus memberikan selingan yang menarik ya, misalkan ice breaking atau apa. Oke. Jadi sekarang rencananya bagaimana nih untuk realisasi rencana tersebut? Saya akan membuat metode yang menarik, kemudian diselingi permainan dan materi juga dibuat dalam video yang menarik. Ada prioritas tertentu barangkali? Ada ya, untuk memfasilitasi siswa belajar dengan mengetahui dulu minat belajar mereka. Jadi nanti untuk produk akhirnya akan berbeda-beda tiap anak sesuai kemampuan mereka. Terus ukuran keberhasilan sendiri gimana? Jika 70% ini dari siswa aktif sesuai penilaian observasi keaktifan siswa dan 70% dari mereka mampu menyerap materi dapat dilihat dari nilai akhir produk mereka. 70% ya. Ada nggak cara mengatasi kemungkinan gangguan yang akan muncul? Ya, jika ada anak yang malu tampil, akan saya fasilitasi dengan pembuatan media yang sesuai dengan kemampuan anak tadi. Dalam kelompok pun akan disesuaikan. Boleh diceritakan nggak terkait rencana pembelajarannya seperti apa? Boleh, jadi pelaksanaan pembelajaran ini tujuannya adalah murid dapat mendeskripsikan jantung dan pembuluh darah dengan benar dengan area pengembangan. Yang pertama ini penerapan materi terkait pola hidup sehat ya, terkait organ tubuh yang dibahas, kemudian keaktifan siswa dan juga keterampilan sosial dan emosional siswa dan penerapan budaya positif mereka.
Ini dengan strategi memberikan diferensiasi konten dan juga produk ya untuk memfasilitasi keberagaman dan kemampuan anak yang berbeda-beda. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga ada permainan dan ice breaking untuk meningkatkan kesadaran penuh siswa dan memfasilitasi kodrat anak bermain. Dan metode yang digunakan juga PBL ya, untuk melatih berpikir kritis siswa. Luar biasa, lengkap sekali ya. Baru rencana. Tapi kalau yang dari saya lihat itu luar biasa ya, ada diferensiasi, jadi program fasilitasi anak, tadi juga dikasih ice breaking, berarti juga pembelajarannya berpihak pada murid banget ya, sesuai dengan kodrat anak bermain. Terus juga tadi katanya menggunakan PBL ya, PBL itu kan benar-benar melatih critical thinking atau cara berpikir kritis siswa, itu luar biasa. Nah, ada nggak sih komitmen dalam rencana aksi ini? Saya akan mengamati ya betul-betul perkembangan aktivitas dan kemampuan belajar siswa sehingga dapat melihat perkembangan mereka dari rencana aksi nyata tersebut. Luar biasa. Oke, semangat ya Bu ya. Terus kira-kira boleh nggak sih saya ikut observasi di kelas? Tentu dengan senang hati. Kelas 8A berarti ya? Ya, betul. Kapan nih waktunya? Kebetulan saya sudah siap dan ada jam sebentar. Luar biasa. Oke, kalau begitu berarti setelah ini kita langsung ke kelas ya. Tapi nanti setelah observasi di kelas, nanti kita obrolin lagi ya perkembangannya atau perubahan nanti yang terjadi. Oke. Semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih untuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pembelajaran, silakan Ardiansa pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekarang teman kalian yang tidak hadir siapa saja? Sabitri, Saras, terima kasih informasinya ya. Kemudian sebelum lanjut belajar, coba lihat di sekitar kalian apakah ada sampah yang masih tersisa. Kalau masih ada, silakan diambil dengan sampah. Nah, lain kali kalau habis jajan, sampahnya habis dibuang ke tempat sampah ya. Sembarangan. Sudah ya, sudah bersih semua. Bukan ya kalau siap bersih ya, kita juga belajarnya nyaman ya Pak Zir ya. Sekarang mungkin kalian masih ingat pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai zat adiktif ya, zat adiktif dan adiktif. Yang misalkan contohnya, kalau dalam makanan ada pewarna ya, ada penyedap, ada perasa, ada pemanis, baik yang buatan maupun yang tidak buatan atau yang alami. Kalau yang alami nggak masalah ya. Nah kalau yang buatan ini kira-kira berbahaya? Berbahaya, terutama untuk organ-organ tubuh kita ya. Nah sekarang kita saksikan dulu ada sebuah video yang ini akan berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Hai, selamat datang di Januari Podcast. Suami mulai Lestari atau sudah pergi selama-lamanya pada dalam Februari 2020. Mendiang meninggal dunia karena serangan jantung. Jenazah almarhum sudah dimakamkan di San Diego, Karawang, Jawa Barat di hari yang sama. Meskipun kita sudah ketahui asal meninggal dunia karena serangan jantung, belakangan diketahui jika Lima dipicu oleh hal lain. Silakan simak selengkapnya apa yang menjadi penyebabnya pada konten kali ini. Penyebab utamanya asal sentral yang
terbaik lainnya. Itu ternyata ada seorang artis ya yang cukup terkenal, mungkin karena lebih mengenal istrinya dibandingkan dengan suaminya ya, karena beliau penyanyi ya. Ini terkena serangan jantung ya. Kalian sudah tahu bagian-bagian jantung apa saja sih? Jantung itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah manusia alatnya ya. Jadi kita makan, kita minum, apapun yang kita makan, yang kita minum itu kira-kira akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah yang pastinya juga akan melewati jantung ya. Ada yang tahu bagian-bagian jantung? Nah, jadi untuk materi pada kesempatan ini ya Ibu akan menyampaikan mengenai deskripsi jantung dan juga pembuluh darah. Jadi nanti kalian akan mengenal bagian-bagian jantung itu apa saja dan fungsinya juga apa ya untuk tubuh kita, termasuk pembuluh darah. Tapi sebelum mulai ke materi, kalian duduk santai dulu, rapi tapi santai, relax ya. Coba tarik nafas perlahan, hembuskan ya. Kosongkan pikirannya, pikiran yang ini ya, atau ini dulu. Sebelum mengosongkan pikiran, kalian pejamkan mata terlebih dahulu. Pejamkan mata terlebih dahulu. Hari ini tarik, pejamkan mata ya, sambil tarik nafas, buang ini, kemudian pikiran yang ada di ini kalian buang dulu jauh-jauh biar fokus ya, 2 kali atau 3 kali. Sudah? Ya cukup. Biar kalian fresh ya, biar kalian ini. Nah nanti untuk pembelajarannya itu kalian dibagi berdasarkan kemampuan kalian ya, dan nantinya juga penilaiannya berdasarkan produk yang kalian buat. Nanti ada penugasan karena setiap kelompok produk yang dihasilkannya juga berbeda-beda. Nah sekarang Ibu tanya ya, tadi sudah Ibu tanyakan tapi Ibu ulang. Kira-kira bagian apa sih yang berperan dalam peredaran makanan termasuk darah kita ya? Tadi kan ada jantung dan pembuluh darah ya. Sekarang Ibu tanya seperti tadi, apa sih bagian-bagian jantung dan fungsinya dan juga pembuluh darah? Tadi Ibu sudah berikan materinya ya, ada yang video, ada yang bahkan aja. Silakan kalian lihat dan buka di grup kelasnya masing-masing. Dan so, silakan diskusikan mencakup bagian-bagian jantung, pembuluh darah dan juga fungsinya. Kita video lagi ya. Silakan langsung video aja ya, video yang kedua.
berbahaya ya Hari ya. Iya berbahaya nanti. Gimana udah selesai berdiskusinya? Ya. Nah sekarang ya untuk jeans ini dua kelompok kiri dan dua kelompok kanan ini bersaing, dikasih waktu 2 menit. Nanti kalian pasang apa yang dikasih ini secepatnya dan kalau bisa yang benar ya. Didiskusikan dulu mana yang bagian jantung, mana yang bagian pembuluh darah. Nah, sebelah sini paham? Paham. So silakan ayo berdiri mulai diskusi dan menempelkan ini. Ayo, ini dua kelompok. Yang pertama yang apa yang kalian lakukan tadi. Ini bagian kiri siapa yang mau mewakili? Saya boleh. Oh boleh. Sebelah sini. Siapa? Menerima saudara kotor yang bersaudara paru. Ini kiri membawa darah yang berasal dari tubuh menuju ke jantung. Untuk darah kepala paru, serangan garam di kiri. Pembuluh darah membawa darah ke serambi dan di kiri. Arteri membawa darah ke seluruh tubuh. Kapiler menghubungkan antara arteri kecil dan dengan vena kecil. Kiri kanan. Ya. Yang lainnya kasih tepuk tangan dulu buat. Nanti kita evaluasi bareng-bareng setelah ice breaking berikut ya. Kita akan berdiri semua ikuti gerakan yang ada di video ice breaking ya. Biar refresh lagi otaknya. Ayo berdiri. Sini lagi aku. Ya, ikutin ya gerakannya ya. Ya mulai.
kita, misalkan olahraga meskipun hanya beberapa menit tiap hari ya, tiap pagi meskipun jalan kaki. Kemudian apa? Makanannya hindari yang junk food. Makanan siap saji kayak apa saja, mie, sosis, kemudian apa lagi namanya sosis itu, nugget ya, ya itu terutama yang laki-laki nih jangan sampai merokok karena dapat menyumbat pembuluh darah. Jadi kuharapkan ya kalian setelah belajar ini tidak hanya tahu ini bagian-bagian jantung, ini bagian-bagian pembuluh darah, tapi kalian juga harus menerapkan bagaimana caranya untuk menjaga organ tubuh kita ya, ini jantung dan juga pembuluh darah. Jadi tadi jangan menjaga pola hidup sehat ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan perwakilan dari kalian? Kita simpulkan bareng-bareng ya. Ardi, ayo Ardi, simpulkan bareng-bareng. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah fungsi jantung dan pembuluh darah. Ya. Selain fungsinya juga kita belajar bagian-bagiannya ya, dan kita tidak lupa harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian sangat luar biasa ya untuk hari ini, begitu aktif dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran ya. Untuk ini penugasan tiap kelompok itu sesuai dengan minat kalian. Yang tadinya belajar video, berarti kalian nanti merangkum dan membuat video mengenai bagian-bagian jantung dan pembuluh darah. Sedangkan yang bagian tadi yang dapatnya modul, karena kalian suka menulis, maka kalian nanti tugasnya adalah apa? Membuat rangkuman ya, membuat rangkuman mengenai karakteristik dari jantung dan pembuluh darah. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih peredaran darah di seluruh tubuh ya. Tidak hanya alatnya, karena kita kan sudah tahu nih bagaimana cara kerjanya ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Doa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin kan kita udah observasi kelas ya. Sekarang nih kita mau coba obrolin hasil observasinya ya. Iya Bu. Kira-kira nih, kalau dari kemarin observasi itu yang Ibu harapkan dari obrolan sekarang nih apa nih? Pengen tahu sih hasil ininya, penerapan strategi yang kemarin ya saya lakukan dan harusnya seperti apa, bagaimana biar jadi masukan bagi saya. Sebenarnya kemarin tuh udah menarik ya, udah luar biasa. Terus juga dari catatan saya tuh itu udah atraktif, terus juga anak-anaknya aktif, ada penulis segala macam, itu udah luar biasa, keren pokoknya. Cuma kalau menurut Ibu sendiri dari pembelajaran kemarin tuh yang dilakukan sama Ibu, apa yang kira-kira apa ya, yang menurut Ibu nih dianggap sudah baik, dan apa yang menurut Ibu dianggap masih perlu ditingkatkan? Yang sudah baiknya murid jadi lebih aktif dan pembelajaran jadi terlihat lebih menyenangkan ya. Dan yang perlu ditingkatkan lagi menurut saya ini penyajian materi yang lebih baik lagi. Jadi yang bisa memfasilitasi anak belajar, jadi benar-benar mampu membuat mereka semua memahami materi dengan baik. Luar biasa. Nah, kalau misalnya dalam skala 1 sampai 10 nih,
kemarin kan yang mau diamati itu aktivitas siswanya, keaktifannya sama kemampuannya juga ya. Waktu itu kan ada di level 4. Nah, kalau sekarang nih posisinya setelah kemarin pembelajaran penerapan metode berbagai macam strategi itu sekarang menurut Ibu tuh dari pembelajaran kemarin tuh udah ada di posisi berapa? Saya kira udah ada di posisi 8 ya. Luar biasa ya. Memang dari yang saya lihat juga cukup aktif siswanya, bahkan mungkin sangat aktif dan antusias ya Bu ya. Nah, terus padahal Ibu kemarin tuh targetnya itu 7 ya, ya, tapi ternyata di luar target ya, lebih tinggi dari target. Keren banget ya, luar biasa. Nah, untuk penyajian materi yang tadi dirasa menurut Ibu tadi katanya masih agak kurang ya, terus dikemas dengan baik, terus katanya perlu ditingkatkan juga. Emangnya harusnya seperti apa sih Bu? Ya harusnya medianya itu saya buat sendiri ya, sehingga sesuai dengan fokus materi dan sesuai dengan kemampuan siswanya. Oke. Jadi sekarang rencananya gimana nih? Jadi misalnya untuk tindak lanjut ke depannya. Saya akan belajar lagi ya, kemudian menggali ilmu tentang pembuatan media pembelajaran yang menarik agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid. Terus dari hal yang tadi disampaikan tindak lanjut, ada prioritas tertentu termasuk apa ada rencana pengembangan diri? Ada ya, anak muda memahami dan materi lintas sesuai kebutuhan dengan rencana pengembangan membuat alat peraga pembelajaran dan permainan sesuai dengan materi. Pembelajaran dengan tujuan ini memfasilitasi anak belajar sesuai dengan kodrat anak ya, dan berpihak pada murid. Adapun ukuran keberhasilannya yaitu pengetahuan kemampuan murid lebih baik lagi, dan ini semangat dalam belajar siswanya. Hal tersebut tentunya didukung oleh guru IPA dan rekan sejawat dengan waktu yang menyesuaikan dengan materi. Ada kolaborasi ya. Oke. Kalau kurang keberhasilan itu sendiri dari diri Ibu tuh kira-kira seperti apa? Berapa untuk ukuran keberhasilan, berapa persen targetnya? Targetnya ya 80 ya. Terus kira-kira waktunya ini kapan? Sebelum ke waktu mungkin hambatannya itu ada nggak? Hambatannya Sama waktunya mungkin kapan? Hambatannya mungkin bagi anak-anak yang memang belum begitu ini ya bisa lancar membaca dan menalar, meskipun hanya 1 atau 2 anak. Ini kan tetap menghambat ya, namun memang harus ada ekstra latihan dan media pun harus dengan gambar dan suara gitu, agar mereka tidak tertinggal yang tadi itu dalam memahami materi karena keterbatasan tersebut. Berarti kemarin itu juga kan sudah saya lihat ya, sudah nampak diferensiasi, terus juga ada diferensiasi produknya juga, benar-benar memfasilitasi anak banget ya, luar biasa. Nah terus nih, kalau misalnya komitmen dari rencana aksinya itu sendiri nih, mungkin saya akan mengamati progres kemampuan anak ya. Keren ya. Terus ada nggak sih yang terlibat dalam rencana aksi tersebut nantinya, untuk maksudnya rencana tadi ya, rencana pengembangan dirinya itu? Tentunya paling rekan sejawat ya, untuk sharing pengalaman gitu dan pengetahuan terkait pembuatan media pembelajaran yang sesuai gitu dengan yang siswa butuhkan. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri, apa ada targetan waktu atau gimana? Target waktu sih nggak ada, paling ya secepatnya ini kan ya, karena rasanya perlu bagi saya untuk melakukan kolaborasi setiap bulan gitu harusnya terkait pembelajaran, kemudian yang berhubungan dengan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas mengajar saya. Keren banget ya, keren. Terus nih Bu nih, kita kan tadi udah ngobrol, kemarin juga ada pra observasi, ada observasi kelas, terus sama sekarang nih kita ini kan melakukan proses coaching nih ya judulnya. Nah kalau menurut Ibu nih, setelah kita ngobrol nih, Ibu gimana rasanya setelah kita coaching nih? Awalnya deg-degan ya, tapi ternyata proses coaching mengalir dengan dengan baik gitu, dan saya merasa tidak sedang disupervisi tapi sharing ilmu dan pengalaman gitu, lebih tepatnya. Sukses terus ya Bu ya, Amin. mudah-mudahan kedepannya
semua rencana tadi itu bisa terlaksana dengan lancar. Oke, sukses, semangat. Terima kasih banyak atas Ya, kerjasamanya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.